Masih kita mengkaji tentang bakti kepada kedua orang tua, bapak dan ibu. Tapi ketahuilah, bakti kepada bapak ibu itu wajib, tapi yang lebih ditekankan lagi adalah bakti kepada ibu. Sebagaimana kita tahu di hadis yang disampaikan beliau baginda Muhammad SAW. Kenapa kita kok diperintahkan oleh Allah untuk bakti kepada ibu ini lebih daripada bapak? Okay. Ini termasuk keistimewaan agama Allah, yaitu agama Islam dibanding dengan agama-agama sebelumnya. Di kala Islam itu datang dibawa oleh baginda Muhammad, kedudukan seorang wanita sangatlah rendah. Saya baca kitab yang ditulis Mutawalli Syahrawi, bagaimana dahulu orang Nasrani dan Yahudi memperlakukan perempuan. Ada yang di antara mereka menganggap perempuan itu sebagai barang yang nanti kalau ditinggal mati oleh suaminya terwariskan kepada saudara-saudaranya. Jadi wong wedok itu sudah diwarisan. Kemudian ada pula yang perempuan itu kalau mens harus dikurung di kamar karena dianggap risih, menjijikkan. Dan macam-macam. Makanya ketika Rasulullah itu memerintahkan sahabatnya itu hijrah ke Habasyah, kemudian sampai di Habasyah umat Islam difitnah hingga dipertanyakan oleh Raja Najasyi. Di antara fitnah mereka adalah Islam memperlakukan wanita berlebihan. Kemudian Raja Najasyi itu berkata, betul yang dikatakan orang ini bahwa Islam ini mengangkat derajat wanita, kurang ajar Bu. Dijawab oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika itu, apa yang akan kau lakukan dengan seorang yang dia 9 bulan mengandungmu, kemudian mengeluarkanmu dengan taruhan nyawa, menyusuimu dan mengasihimu hingga kau dewasa. Apakah kita injak orang seperti itu? Akhirnya Raja Najasyi ini mikir itu. Nah, datang Islam itu menghormati wanita hingga pada batasan surga ada di telapak kaki wanita, yaitu ibu. Bakti ke orang tua itu wajib, ditekankan ibu. Kenapa? La'alla sabab fidzalik. Mungkin sebabnya ialah karena wanita lebih capek, lebih payah di dalam melahirkan anak, mendidik anak, dan memelihara anak tersebut. Coba bayangkan 9 bulan mengandung, iku lek gak ngidam.
turun ngidami, muntah-muntahi. Kadang perempuan itu kalau sudah hamil masuk rumah sakit, ya, diinfus, nanti ada namanya bed rest, tidak boleh bangun. 9 bulan hamil seperti itu hadirin. Terus ketika melahirkan taruhannya nyawa itu, bayi ini nyungsang ataupun yang lainnya bisa mati. Gak sedikit wanita yang mati ketika melahirkan. Jadi taruhan nyawa itu mau melahirkan kita. Mu'natur rodha, menyusui hadirin. Coba nek susune ibu iku regane padha mek susu laktogen. Bayar piro sampean? Berapa dalam sehari nyusuin anak? Ya. Terus mendidik, mulai kecil dididik, ditimang-timang, gantiin popoknya. Wah. Begitu payah. Wa mazidul hananah wal syafaqah. Dan Allah karuniakan seorang wanita itu rasa sayang kepada anak lebih dari bapak kepada anak. Ya. Bapak sih kadang metu golek duit, tapi kalau ibu ini 24 jam tidur diganggu, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Mungkin itu sebab seorang anak diwajibkan berbakti kepada orang tua, yang lebih ditekankan adalah ibu. Waqad qala rajulun lin nabi, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi, siapa yang paling berhak di antara kedua ini untuk aku lebih bakti kepadanya? Maka Rasul mengatakan, ummuk, ibumu, terus ibumu, terus ibumu, terus bapakmu. Ummuka, thumma abu. Bukan berarti terus boleh kurang ajar sama bapak. Enggak, ini bakti sama kedua orang tua ini wajib, tapi lebih ditekankan adalah bakti kepada ibu. Maka itu ulama mengatakan seperti ini, birrul walidain itu ada 4. Birrul walidain ada 4. Yang pertama, barun fil hayah, barun fil wafah. Yang kedua, barun fil hayah, aqun fil wafah. Yang ketiga, aqun fil hayah, barun fil wafah. Yang terakhir, aqun fil hayah, aqun fil wafah. Bakti ke orang tua di masa hidup dan ketika meninggal. Nomor 1, dikala hidup bakti sama orang tua, gak pernah nyakitin, gak pernah bantah, gak pernah sama sekali nyakitin hatinya, nurut sama bapak ibunya sampai meninggal. Setelah meninggal gak pernah lepas ziarahi kuburnya, gak pernah lepas ngirim doa kepadanya, gak pernah lepas sedekah, bahkan umroh menghadiahkan pahala untuk mereka. Terus setiap sholat 5 waktu doanya, setiap azan doanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus saudara-saudara bapaknya terus disilaturahimi demi orang tuanya, teman-temannya terus disambung silaturahim demi orang tuanya. Ini orang yang bakti di kala hidup dan di setelah meninggal. Mugi-mugi kalau kalian panjenengan termasuk golongan sing nomor setunggal ini. Yang kedua, barun fil hayah, akun fil wafah. Ketika masa hidupnya bakti, tapi ketika meninggal dunia pek dilalekno.
dilupakan. Nggak pernah ziarah kuburnya, nggak pernah nahlili, nggak pernah ngirim fatihah, nggak pernah sodakoh untuk orang tuanya, nggak pernah ngehajiin atau ngumrohin untuk mereka. Wes pokoknya dilupakan setelah meninggal. Tapi masa hidupnya bakti. Na'udzubillah. Berarti dia bakti ketika hidup, durhaka setelah meninggal. Ini jangan sampai kita yang seperti ini. Ya? Karena bakti itu harus terus. Bukan dengan meninggal itu kemudian kita nggak bakti. Ini banyak orang seperti itu. Mau nahlili bid'ah, ziarah kubur syirik. Ya apa rek? Masuk orang tuanya diziarahin syirik. Apanya yang syirik? Atau kadang-kadang wonten sing masya Allah ziarah wali songo numpak bis petang dino satu-satu ziarah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus sampai Sunan Gunung Jati. Selesai ditakoni kuburane bapakmu, kuburane ibumu ndi mbok. Walah opo kono atu-atu nang Sunan Gunung Jati ngono. Mbokmu iku lho kuburane ndi? Ibunya nggak tahu mana kuburannya, jauh-jauh ke Sunan Gunung Jati. Buat apa? Kita diperintahkan bakti kepada orang tua setelah meninggal lebih penting. Ada orang saya pernah sama dia itu masuk ke kuburan situ ziarah orang tuanya. Lali kuburan ini. Ini yo. Aku lali aku biasa di sebelah kini. Lama samu ono pembangunan tol ada gini kuburan ini sampai lali kuburannya bapakmu kan. Emang kuburan itu ada tingkat-tingkat kan terus dibuat kemajuan. Kuburan mulai bini wis ngene iki paling ono tambahan. Dia sudah kan nggak pernah ziarah orang tuanya nggak tahu. Bu kuburan itu wis ketumpuk, bu wis hilang nggak tahu. Makanya hati-hati. Setelah meninggal itu bakti terus sama orang tua. Makanya saya paling senang kalau diundang hadir haul. Bukan cuma haul itu kan aulia, tapi haulnya orang-orang di rumah untuk orang tua. Setahunnya bapaknya, setahunnya ibunya, bikin acara kecil-kecilan, tahlilan, ngirim doa. Bagian itu dari baktinya anak kepada orang tua. Masuk bapak sedo, ibu sedo, wis kayak kucing hilang mati wis. Enggak gitu. Yang ketiga, akun fil haya, baharun fil wafa. Ketika masa hidup durhaka, gak nurut, gelak no atine ibu terus, suka bantah, sampai meninggal. Sampai meninggal. Ketika meninggal nyesel. Ketika menyesal tahlilan, ziarah kubur, sedekah untuk orang tua pahalanya dihadiahkan. Bakti sama orang tua tapi setelah meninggal karena penyesalannya ketika masa hidupnya. Ini yang nggak baik. Tapi mending lah sik tahu bakti walaupun setelah meninggal. Yang parah nomor 4, masa hidupnya durhaka, meninggalnya pun durhaka. Gak pernah ziarah, gak kenal, gak tahu ngirim fatihah, sudah wis lepas kayak gak kenal. Itu wong bule, londo. Orang bule itu kehidupan mereka gak usah pakai nunggu mati. Kalau sudah tua sudah wis cukup. Hidup sendiri-sendiri, ngatur lapor no polisi.
Orang tua jewer anak bisa dituntut mlebu penjara. Itu aturannya bule. Akhirnya ketika punya anak, anaknya sudah lepas, nggak mau bakti, taruh di panti jompo aja. Nah seperti itu hadirin. Nah kita nggak diajarkan seperti itu oleh Islam. Kita diajarin untuk balas budi orang tua dengan bakti ketika hidup, bakti setelah meninggalnya. Maka itu ditulis di sini, wa kama yajibu 'alal insan an yabarra walidayhi fi hayatihima kadzalika yanbaghi an yabarrahuma ba'da wafatihima. Sebagaimana wajib buat kita bakti ketika orang tua masih hidup, begitu juga wajib buat kita bakti setelah mereka meninggal. Dengan apa? Berdoa, istighfar lahuma, bitasadduk anhuma, istighfarkan mereka, doakan mereka, kuburannya terang benderang, kebaikannya diterima, dosanya diampuni, sedekah anhuma, mengatasnamakannya. Caranya sedekah buat orang tua gimana? Ya waktu sedekah niatkan di hati, ini buat bapak, ini buat ibu, gak usah diumum loh di mik. Paham? Alhamdulillah Haji Jamal sedekah 500.000 rupiah yang pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tuanya. Emang lek gak ngemik Gusti Allah gak krungu. Gak perlu kotak amal itu loh, kotak amal itu loh, kotak amal itu ya tulisannya kotak amal. Iku paranono kayak ono duitmu 1.000, ya Allah ganjarane ke bapak ibu wis cukup. Gak usah dikei amplop pahalanya untuk ini. Mbok surati Gusti Allah iki apa besare. Menjak gendaan apa sabu. Nggak perlu. Saya pernah waktu ini bangun pesantren ini, ada satu orang ngasih uang 5 juta. Ngeki jeneng dawa wong. Ono 14 wong. Habib, ini uang 5 juta buat pondok Habib. Kemudian ini sedekah buat orang tua dan paman dan semua handai toladan kami yang telah meninggal. Ini nama-namanya Habib. Loh, iki jenenge gak usah dikek aku Rabbul Alamin nama sama. Lah terus gimana Beb? Ya wis kon ngek ono duit 5 juta, ya Allah, iki ganjarane ge wong 12 iki. Wis. Ini ndak usah dikasihkan saya, ada apa dikasihkan saya? Nek gawe tahlil baru. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan atau masalah. Kenapa tahlil kok disebutkan namanya setelah hafdzul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha subhanallah bihamdi subhanallah dan subhanallah bihamdi subhanallah ilaha kabeh diwaca Allahumma sholli ala Muhammad sembarang kali diwaca ya Allah. Pahalanya ini semua kami hadiahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma. Ya Allah. Allahumma thawaba dzalika. Pahala semua dari bacaan ini ila ruh. Siapa? Man istama'na hahuna bisababi. Yang kita kumpul karenanya di sini. Kepada Abdi Kalfagir Haji Sopo menteri sing mate iki sudah. Edi Rumpoko Gus menteri kok Edi Rumpoko Kumolo ya Kumolo mungkin iki Kumolo ya Rob tahlil gawe Kumolo ganjarane gawe Kumolo wa usulihi wa kemudian anaknya, kemudian muslimin muslimat dan lain-lain. Loh, semua muslim kan juga sudah dapat. Terus bedanya apa muslimin muslimat sama yang disebutkan namanya? Ya.
Saya pernah diceritain oleh Syekh Muhammad bin Ismail Yamani. Suatu saat ayah beliau Syekh Ismail Yamani duduk dengan Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad dan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Tanya Syekh Ismail Yamani, Habib Ahmad Masyhur yang ditanya. Habib Ahmad Masyhur itu ngislamkan orang 13.000. Orang tak umur hidup siji nggak tahu. Murtad ngomong gitu ya. Iki ngislam ngomong 13.000 di Afrika sana. Lah, alim beliau. Beliau itu ditanya, Habib, kenapa harus disebutkan namanya Ilaruh? Fulan, Habib Muhammad bin Ahmad Sahih Syekh Abdullah bin Ali Haddad wa Abdullah bin Ahmad Attas wa Zuri wa Fulan itu main lalu wa itu main lalu ke Hamid itu main lalu ke Syekh Nakhul Bangkalan itu main lalu manis tamana Alhamdulillah kumolo ya. Iki siji disebut ini. Terakhir wal muslimin wal muslimat itu selapo. Ini kan semuanya muslimin muslimat. Terus kenapa kok disebut tidak langsung aja? Manis makna hauna bisa muslimin dan muslimat apa dia? Kenapa disebut namanya? Sedangkan yang lain muslimin muslimat sudah dapat. Habib Ahmad Masyhur diam. Terus lihat Habib Muhammad Haddad, kata beliau, Muhammad jawab. Kata Habib Muhammad, enggak ya Habib, antum jawab. Alim itu Muhammad Haddad. Kemudian dijawab, kalau Fatihah, zikir dan semuanya itu ditujukan kepada satu orang, maka ganjarannya siji, tahlil semua, baca yasin semua, pahalanya berapa, diberikan nama itu satu, belum. Tapi kalau tsumma ila wahid muslimin wal muslimat siji dibagi muslimin muslimat. Makanya orang kepingin namanya disebut ketika tahlil. Karena oleh ganjarannya belum siji. Tapi yang disebut muslimin muslimat dibagi kan. Dibagi hukuman piro kan. Tahlil setengah jam aja dibagi muslimin sak dunia mulai zaman Nabi Adam sampai ini. Waduh, gak nuntut rek. Kecipratan tok di kuburan ini muslimin muslimat kecipratan tok. Tapi begitu namanya disebut belum ganjarannya siji. Nah, orang tua kita ya butuh ditahlili supaya oleh ganjaran belum hol belum jenenge disebut. Nek gak disebut ya cipratan. Maka itu bakti kepada orang tua setelah meninggal dunia adalah salah satunya bitasadduk anhuma wal istighfar wad du'a lahuma. Sedekah pahalanya ada nasnya, hadisnya. Sedekah untuk orang meninggal boleh. Hanya beda pendapat kalau ini korban. Boleh nggak korban penyampaian buat bapak ibu meninggal terus korban kita buat mereka? Boleh tidak? Beda pendapat ulama. Yang muktamad mengatakan tidak boleh kecuali wasiat. Aku wasiat yo, aku sedo uang warisan tadi ini untuk korban, maka boleh korban untuk orang yang sudah meninggal kalau dia wasiat sebelum meninggal. Tapi kalau nggak wasiat nggak boleh. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, sedekah buat mereka boleh kok, korban untuk mereka nggak boleh. Podo sedekah. Ada pendapat yang seperti itu, tapi itu bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat tidak boleh. Jadi
Mumpung kita masih hidup, korban. Jangan nanti kalau sudah meninggal, apalagi nggak wasiat, berharap ada yang korban buat kita. Ini masih beda pendapat, bisa diterima, bisa tidak. Masih yo mulai gajah, mulai gede tampil ya apa? Gak diterima kok apa? Wa biqadha duyunihima wa tanfidh wasayahuma. Termasuk birrul walidain, bakti kepada orang tua adalah menyelesaikan hutang piutang. Menyelesaikan apa? Hutang piutang. Itu wong tuane ana utang iku selesai ojo jarno. Urusane dhewe kok utang-utang dhewe awake kok bayar. Terus warisan gak oleh bayar utang meneh. Nah, jangan. Kesian, dia akan tersiksa sampai hutang itu selesaikan. Makanya ini harus dipahami untuk anak-anak. Masalah warisan. Ketika orang itu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang harus diselesaikan? Al-ain al-muta'alliqah bi tarikatil mayyit dulu. Mungkin ada yang sudah siap untuk dikeluarkan. Mungkin dia ini sudah mau mengeluarkan zakatnya kambing, sudah disisihkan, belum sempat dikeluarkan, meninggal. Terus ad-duyun al-mursalah fi dhimmah. Terus yang kedua, utang-utangnya orang tua. Dari warisan itu diambil, dijual buat bayar utang-utang. Setelah dibayar utang-utang, yang ketiga, tanya, Bapak tahu nulis wasiat apa mboten? Nggih, bangun masjid. Karpete Al-Falah. Aku lek sedo dhuwitku iku ana sing payu, tukokno karpet ke Masjid Al-Falah sing koyo Masjid Nabawi. Ono ahli wasiat ngono. Jadi wasiatnya gitu. Nah itu semua harus dikeluarkan dulu. Ini dikeluarkan, wasiat dikeluarkan, utang dikeluarkan. Sisanya semua baru warisan. Iki wong kadang-kadang enggak ini. Wasiat durung metu, utang durung bisa caur, ribut harus dibagi warisannya. Enggak bisa. Anda belum berhak. Kurang satu lagi, tajhiz jenazah. Dari uangnya orang meninggal itu dibelikan apa? Kafan, terus kuburan, tukokno patoke sembarang. Kalau urusan-urusan terus bayari wong sing ngadusi itu semuanya. Berapa kira-kira, Rek? Tuku kafan, terus kuburan biasanya apa? Sewa apa? Beli kuburan berapa? 2 juta. Terus kemudian mandiin itu biasanya orang kampung untuk nyiapin mandiin semua bayar berapa? 500.000, 2,5 juta. Beli kafannya anggap 300.000. Kok sing roro iki wis siap. Sing gak ero iku gak ero urusan kok ae wis. Yang tahu-tahu ini pinter ini. Berarti dia sudah persiapan. Aku duit sak mini tak siapno nek aku sampai sedo iki duit 5 juta iki tak siapno. Iki wong genah. Ojo gak ero kuwi wis bos gak ero wis. 2,5 juta anggap 3 juta. Wis tahlilan enggak, tahlilan dari ahli waris. Bukan termasuk tajhiz, mu'natu tajhiz, nggak termasuk biaya itu. Itu keluarkan semuanya, baru sisanya warisan. Ojo ribut warisan seana. Bapak warisan piro turun dikubur. Cuma dolan duit deh, bagi piro dolan print di print. Duit 2 miliar, wah. Bagi anaknya biro, anaknya luhu lanang kabeh, sak M. Dadak
mau dicairkan oleh bank, oh Pak, tidak bisa dicairkan. Utangnya Bapak nang bank petang M. Terus ya awal tambah orang M. Waduh, orang ini cok mati ya sini. Ya. Harus selesaikan dulu semuanya. Lengkap, bersih utang semua sudah selesai. Baru sisa berapa uangnya Bapak? Nah, ini dibagi waris. Tanah-tanah ini dihitung kabeh. Iki dibagi, apa didol bagi terserah. Selesaikan, ojo dijarno, itu tidak boleh juga. Ya, berikan semua haknya. Kemudian wa bisilati arhamihima, baktilah kau dengan orang tua dengan selalu silaturahim kepada kerabatnya, kakaknya ibu, kakaknya adik, kakaknya bapak, adiknya ibu, terus dipahami di Islam, bagian dari birrul walidain. Wa birru asdiqaihima wa ahli mawaddatihima. Kemudian bakti dengan teman-temannya bapak dan ibu. Nah, ini saya punya pengalaman. Saya itu dulu kalau lebaran itu nyimpen uang 10 juta, 15 juta itu buat ibu. Jadi nyicil awulan itu nyelengi 500.000 1 juta, golek riyo 10 juta, 15 juta ini saya kasih ke ibu saya. Ya, saya kasih ke ibu saya. Terus ibu meninggal. Ibu meninggal, saya sudah menyisihkan uang. Bingung saya, tak simpen 10 juta. Terus saya nyimpen lagi sampai mungkin 15-20 juta gitu. Saya mikir kalau ibu sudah nggak ada sama bapak, kan bakti saya yang masih wajib sama guru. Saya ambil uang ini, saya simpen, tak ijolno dolar. Saya tukerin dolar. Mungkin waktu itu ya sekitar berapa ya, 1.500 atau 2.000 dolar. Saya kasihkan guru saya, tanya guru saya, apa ini? Saya jawab, Beb, dulu tiap tahun saya nyisihkan sebagian harta saya untuk ibu saya. Nanti ibu saya kadang-kadang sedekah ke orang-orang miskin. Ibu saya itu saya kasih uang 10 juta tidak terus beli baju, tidak sedekah no. Memang ahli sedekah ibu saya. Udah kok mikir orang ini kan. Makanya ketika meninggal banyak yang merasa kehilangan. Nah, saya kasihkan ibu saya, kasihkan guru saya bilang dulu Beb, saya tiap tahun ngasih ibu saya, sekarang ibu saya meninggal. Saya rubah uang ini buat jenengan. Dibalik nolak Beb. Kayak wong yang biasa dibantu oleh ibumu atau teman-teman ibumu yang gak mampu karisikan. Balik nolak ibu. Ijol rupiah mana wis? Pulang itu saya ingat ibu yang bantu ini mati, saya kasih ke mereka. Jadi guru itu ngajari, bukan ke saya. Birrul walidain, bakti ke orang tua khususnya ibu adalah menjalin silaturahim kepada teman-temannya ibu. Masih. Kemudian fadzalika kulluh min tamamil bir, inilah sempurnanya bakti kepada orang tua setelah meninggal, sebagaimana diajarkan melalui hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fid du'a lil mayyit wa fil istighfar lahu wa tasadduq anhu naf'un lahu katsir, dan menghadiahkan istighfar, menghadiahkan doa, menghadiahkan sedekah dan lain-lain ini punya manfaat yang begitu besar.
Makanya seorang muslim seharusnya tidak meremehkan, menganggap enteng hak kedua orang tua khususnya dan setelah meninggal itu umumnya. Wa fi haqqi ghairihi minal aqarib wa dhawil huquqi alaihi wal muslimina umuman, dan begitu pula kita juga dituntut untuk berbuat baik dengan selain orang tua, yaitu kerabat, teman, dan semua umat Islam. Ini hadirin, ini namanya birrul walidain, caranya, hukumnya itu seperti itu. Ya, tapi ingat, saya pernah baca kitabnya Imam Syahroni gini. Ini buat tolong sing duwe-duwe ngrungokno iki. Sing gak duwe-duwe tutupan kuping wis percuma. Ya, duwe-duwe tok ae, sing gak duwe pura-pura gak krungu lho ki opo. Jadi gini, perkataan Imam Syahroni itu begini. Saya jumlahnya itu lupa, cuman begini. Sedekah ketika masih hidup itu 1000 kali lipat lebih afdol dari sedekah ketika telah meninggal. Kita sedekahkan uang 100 juta ini ke masjid, beleng. Dengan ketika kita itu masih hidup, kita punya uang 100 juta, kemudian uang 100 juta itu kita pegang sampai meninggal. Ketika meninggal, anak-anak kita itu mungkin berhasil sukses semua, menyedekahkan harta kita yang 100 juta tadi itu ke masjid, belum. Nah, berarti kalau masih hidup, uang Anda ini pahalanya ya 100 juta ping 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau sudah meninggal, uang 100 juta itu masuk, 100 juta itu diper 1000 piro? Dikurangi nol itu lho, 1.000. Jadi seperti ketika hidup Anda kasih uang 100.000, pas urip nang masjid 1.000, ambil ketika meninggal 100 juta itu sama. Jadi rugi. Kenapa, Beb? Kok nilainya lebih besar ketika hidup daripada meninggal? Padahal nominalnya sama. Beda. Kalau masih hidup, berani mengeluarkan uang 100 juta entek gak apa-apa. Ini menunjukkan akan keyakinannya kepada hari akhir. Yakin uang ini gak hilang, yakin akan dilipat gandakan oleh Allah nanti di akhirat. Makanya nilainya mahal. Tapi kalau uang itu disimpan atau diwasiatkan, nanti kalau saya mati 100 juta kasihkan ke pondok, kasihkan ke ini, nilainya kecil sebab dia sudah gak butuh duit 100 juta ini. Di kuburan kayak ada duit 100 juta kayak apa? Tidak ada manfaatnya uang itu sudah. Ya kalau uang sudah nggak ada manfaatnya disedekahkan ya masuk akal loh nggak ada manfaatnya. Misal kon sanggup duit 100 juta nang kuburan dilebokno nang gini kafan duit 100 juta gitu. Kira jokok malaikat ini. Tidak ada manfaatnya uang itu dimakan cacing tek duit wis gak iso apa-apa. Makanya jangan, kalau bisa itu sedekah waktu hidup. Wasiat nggak apa-apa, itu tetap sedekah, tapi afdolnya waktu hidup. Punya uang sedekah. Hidup miliaran, ya kalau saya mati separuh uang saya ini berapa? 100 miliar. Sedekahkan 50 miliar buat Masjid Al-Falah. Bagus. Tapi kesuwen, ya lek kon cepet mati, lek gak mati-mati gak bangun-bangun masjid ini. Gak usah kakek ngomong, langsung jabret. Kayak saya pernah dengar dari satu teman saya, di Palu itu ada pondok namanya Al-Khairat. Al-Khairat ini pondoknya Masya Allah, kalau tidak salah cabangnya 1.700.
pondok paling banyak cabang sak dunia, bukan sak Indonesia, sak dunia. Ada pondok namanya Sulaimaniyah, itu juga banyak, tapi kalah itu sak dunia. Itu saya lihat Sulaimaniyah itu di seluruh dunia ada 200 atau 300 atau 1000. Itu sampai ada petanya di Indonesia tok iki piro. Di Lawang, di Lamongan, di gini Surabaya, di gini, Jawa Timur tok ini mungkin ada 10. Belum Jawa. Di Indonesia tok aja mungkin ada hampir 100. Di Eropa, wah lengkap. Di Amerika pondok Sulaimaniyah tahfidz Quran. Kalah sama Al Khairat Palu. Sak Palu tok, Sulawesi tok 1700. Itu dulu berapa 10-15 tahun yang lalu, mbok saiki. Ya kan butuh gaji guru banyak, butuh ini. Karena ikhlasnya ya, muasisnya. Suatu hari ada satu orang haji yang dikenal pelit. Kaya raya, sowoge. Uangnya itu ratusan miliar udah. Bukan 10-20 M, ratusan miliar, mungkin triliun. Tanah ini 20 miliar di situ, ini tanah 30 miliar, waduh oke. Tapi nggak kelihatan kalau dia itu loman, distempel sama orang-orang medit, haji medit. Suatu hari nggak ada A, nggak ada B, haji ini ke notaris, bawa semua asetnya ratusan miliar, jebret, disodakohkan setengah hartanya untuk akhirat. Jadi minimal 100 miliar itu sudah berikan, jebret, gempar sak Palu rek, sing ngomong medit itu izin kabeh. Sopo sing wani? Masya Allah hebat. Saya kadang lihat orang-orang itu, Masya Allah. Kemarin dulu ada tamu ke tempat saya, minta tolong sama saya untuk nagihkan hutang ke satu orang yang dia tahu kalau saya kenal sama orang itu, tolong tagih no, karena ada wasiat. Apa wasiatnya? Berapa utangnya berapa? Aku mbok kon nagih nolek 40.000, 100 juta kayak apa? Ruwet. Orangnya ini sungkan sama Habib, tagihkan. Berapa? 40 miliar. 40 M. 40 nulis songo. Kalkulatormu gak cukup itu. 40 miliar. Terus wasiatnya Abah. Ini bukan habaib ini. Orang biasa. Dia wasiatkan bagikan untuk anak cucu Rasulullah 15 miliar. Buat para habib syarifah yang miskin. 15 miliar. Habib dhewe wasiat sok ono sing kaya ngono 15 M. Masuk Habib dhewe. Aku lho gak ngono. Aku duwe dhuwit gak ono 5 M kayak Habib ki gak ono, bayangno. Saya sampai nangis. Ya Allah wong iki ya Allah. 15 miliar. Itu berapa persen itu hadirin? 30% lebih loh. Hampir 40%. Kasihkan, bagikan para habib-habib, para syarifah-syarifah yang miskin-miskin, bagikan 15 miliar. 25 M kasihkan anaknya, ahli waris. Subhanallah. Ya bagus. Karena dulunya orang itu ingin mengeluarkan di masa hidupnya. Cuman bulet tuh. Nggak tahu ditaruh di sawit atau di apa gitu uang ini. Hingga akhirnya bulet.
tapi bukan hilang uang itu, cuman belum aja. Moga-moga saya berkeyakinan dia itu maunya itu waktu masa hidup bagiin, ngasihkan mungkin ke Robito itu. Cuman karena keduluan meninggal dan uang belum turun jadi wasiat. Ya. Wasiat kan tidak boleh dari sepertiga. Itu yang uang itu aja 40M, 15M itu aja. Tapi kan dia juga punya uang lain, punya rumah, punya uang. Jadi pasti uang 15M itu kurang dari sepertiga hartanya. Jadi boleh diserahkan. Bagus, masya Allah. Kalau lihat orang sodakoh gitu, itu ya, makanya kita anak-anak kita nanti mungkin sodakoh buat kita, ya harus seperti itu agar kita ini punya bekal dan anak-anak kita yang sodakoh buat kita itu juga termasuk dia itu birrul walidain. Makanya saya kalau umroh biasanya setelah umroh pertama jamaah saya kasih tahu, wes umroh, saiki umroh maneh meni ganjarane hadiahno ke bapak sing pun sedo. Nanti besok ziarah umroh lagi ganjarane gawe ibu. Nah, nanti sisanya gawe kon dewi. Jadi kalau 4 hari 5 hari umroh bisa 4-5 kali buat dirinya, buat bapaknya, buat ibunya. Iki genah iki umroh kowe ngono. Ojo umroh tawaf ndek Ka'bah ping 7, ndek mall ping 7.000. Sekarang kan gitu. Apa ibu-ibu, masya Allah, mari sembayang cepet, Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Ati apa? Nukmu kena apik nih. Semua apik. Aduh ya Allah, kalau kadang bawa orang umroh ini bingung ya. Iki plesir, apa ibadah. Hebat. Orang Indonesia ini paling ahlinya apa? Belonjo. Makanya waktu pandemi yang paling merasa kehilangan orang-orang itu dengan orang Indonesia. Kalau orang Arab itu jarang belanja. Kalau umroh ya ibu adat tok, nanti makan, beli dikit. Nih wong Indonesia masya Allah nih, berangkat tuh tasnya gawede kosong. Mulai so full overweight sampai kadang-kadang nambah, masya Allah nukokno iki, wah itu kokno tasbih itu sampai tasbih itu ono 10 losin 120 iji dibagekno sak kampung tasbih. Aduh kok lapo tuku tasbih di Mekah iku gaweane Tanah Abang lho Jakarta ngono. Lah tuku ndek kono po. Oh gak iso, wis kadung nang Mekah iku lak seje. Dadi kudu muter sik nang Mekah. Itu kadang keyakinan orang seperti itu. Iya, di Ampel itu juga gitu. Di Ampel orang-orang Madura itu harus beli di Ampel. Barang yang sama di luar Ampel tidak mau beli. Lewis mlebu Ampel iki barokah. Lah aku ya ngene ae kok tuku ndek jaba gawa nang Ampel sediluk betul lah wis salah barokah. Nah, tapi sudah keyakinan orang beda-beda dan mungkin niatnya baik memberi hadiah dari sana. Tapi yang saya tahu tasbih sejadah kabeh tulisannya made in China. Nek ngono tulisannya made in China, kalau sing made in Mekah nggih. Made in Mekah itu mek siji, siwak. Ya, hanya siwak itu yang made in Mekah. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.